Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan ketersediaan perangkat set-top box tersedia menjelang pelaksanaan analog switch off tahap pertama pada akhir bulan ini. Hal ini disampaikan pada saat jumpa pers di kantor Kominfo. Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, mengatakan sudah mendapatkan laporan dari produsen set-top box nasional bahwa ketersediaan perangkat di pasaran saat ini cukup banyak. Pemerintah dan penyelenggara multiplexing siaran televisi terestrial digital menyiapkan STB secara gratis. Meski begitu, pembagian STB gratis ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. Bagi masyarakat yang tidak masuk dalam DTKS, diminta untuk membeli sendiri STB atau perangkat televisi yang bisa menangkap siaran digital. Kominfo memastikan pelaksanaan analog switch off akan berlangsung sesuai dengan jadwal, yaitu tahap pertama pada 30 April, tahap kedua 25 Agustus, dan tahap ketiga 2 November 2022. Analog switch off sebelum tanggal 2 November 2022. Kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mulai sekarang mempersiapkan set-top box-nya atau mempersiapkan televisinya. Tolong dicek agar televisinya bisa mampu menangkap siaran digital. Karena hampir di seluruh wilayah Indonesia sekarang siaran digital sudah bersiaran. Lalu pemirsa, lantas bagaimana bentuk pelaksanaan analog switch off dan bagaimana seharusnya warga merespon hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Ismail, Direktur Jenderal Sumber Perangkat Pos dan Informatika SDPP Kementerian Kominfo melalui sambungan Zoom bersama kami, dan Anda juga pemirsa dapat turut berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor telepon 021 583 99 100. Kami ulangi sekali lagi di nomor 021 583 99 100. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi ini. Selamat pagi Pak Ismail. Pagi Pak Ismail. Selamat pagi. Pak Ismail, apa yang sebenarnya harus disiapkan oleh masyarakat supaya bisa mendukung program pemerintah dalam analog switch off kali ini, Pak? Ya, sebenarnya sangat simpel ya. Masyarakat tinggal melakukan pengecekan terhadap televisinya masing-masing agar dipastikan televisinya bisa menangkap siaran digital. Ada dua jenis televisi sekarang yang ada di masyarakat. Ada TV yang sudah built-in di dalam televisinya, ada perangkat penerima siaran digital. Ada televisi yang belum ada perangkat penerima siaran digital di televisinya. Nah, bagi perangkat televisi yang belum ada perangkat penerimanya ini perlu membeli alat tambahan yang namanya set-top box. Alat tambahan ini dijual di toko-toko elektronik terdekat atau bisa juga dibeli secara online. Dan harganya tidak terlalu mahal, kisarannya di angka 200 sampai 300 ribu rupiah. Nah, ini contohnya di televisi ini sudah ditunjukkan. Ini alatnya sangat simpel, kecil seperti ini. Jadi ini nanti perangkat ini akan dihubungkan ke perangkat TV dan perangkat antenanya. Jadi saling terhubung antara antena dengan perangkat ini, kemudian masuk ke televisi. Nah, setelah itu dicari sinyalnya. Sehingga pada saat sekarang akan diperoleh siaran televisi baik itu yang analog maupun yang digital. Siaran digital bahkan sudah lebih banyak dari siaran analog yang ada di daerah masing-masing. Kualitas gambarnya jauh lebih bagus, gambarnya sangat jelas, kemudian suaranya juga sangat bening, dan teknologinya canggih, hebat. Nah, jadi simpelnya itu aja Mbak, jadi masyarakat ngecek televisinya masing-masing dan menangkap siaran digital sejak sekarang. Tidak perlu menunggu sampai dengan nanti dimatikan siaran analognya. Sekarang bisa menonton, sudah bisa dinikmati sekarang ya Pak Ismail ya, sejak sekarang. Iya, bersamaan menikmati digital dan analog saat ini. Silahkan. Nah Pak Ismail, untuk pembagian set-top box ini bagi masyarakat yang sudah terdata mungkin di Kementerian Sosial, tadi yang kami informasikan, ini seperti apa syaratnya dan juga mekanisme pembagiannya, akan seperti apa pembagian set-top box dari Kominfo dalam hal ini kepada masyarakat? Ya, perangkat set-top box ini hanya dibagikan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai masyarakat tidak mampu yang ada daftarnya di Kementerian Sosial. Berdasarkan data tersebut,
kami sudah menghitung jumlahnya sekitar 6,7 juta kepala keluarga. Dari televisi yang beredar itu sekitar 40 juta televisi. Jadi perbandingannya hanya sekitar 15% dari televisi yang ada, sangat sedikit. Dan pembagiannya akan dilakukan ke seluruh daerah oleh penyelenggara MUX masing-masing. Sekaligus kami meluruskan bahwa pembagian set-top box ini berdasarkan undang-undang dan peraturan turunannya merupakan kewajiban penyelenggara MUX atau multiplexer operator dari penyelenggara siaran. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo melengkapi kewajiban tersebut. Dari 6,7 juta itu pemerintah nanti sebagian akan menyiapkan, tapi sebagian besar disiapkan oleh penyelenggara MUX masing-masing. Dan ini sudah mulai dilakukan pembagian kepada seluruh masyarakat tidak mampu oleh para penyelenggara MUX tersebut. Daftarnya ada di website kami di Kementerian Kominfo, setiap desa berapa kepala keluarga dan di area mana saja, tanggung jawab MUX operator mana yang akan membagi, yang membagikan kepada masyarakat. Baik, ya. Pak Ismail, kita ada penelpon dari Pak Hartanto dari Yogyakarta. Kita akan coba dengarkan apa yang akan ditanyakan. Pak Hartanto, selamat pagi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bapak narasumber. Yang saya mau tanyakan yang pertama, seberapa mudah pada saat menginstalnya, apakah semudah plug and play, itu yang pertama. Yang kedua, beda fiturnya Bapak antara yang, karena kisaran harganya agak lebar begitu, selain urusan barangkali merek dan standarisasi Kominfo, apalagi fitur-fiturnya yang membuat itu menjadi beda harga begitu. Itu saja Mbak, dan Bapak terima kasih banyak, selamat pagi semua. Baik, terima kasih Pak Hartanto. Pak Ismail ditanyakan mudah atau tidak installnya dan kemudian tipenya seperti apa saja Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hartanto, pertanyaannya bagus sekali. Ini perangkat ini tinggal dihubungkan, sangat mudah itu, memang istilahnya plug and play gitu. Jadi yang tadinya dari antena langsung ke televisi, nanti antena masuk dulu perangkat ini, dari perangkat ini masuk ke televisi. Nah, itu dihubungkan, setelah itu nanti channelnya akan diperoleh dari perangkat ini. Sehingga kita langsung melakukan adjustment lagi, tuning terhadap channelnya sehingga bisa menangkap siaran analog dan digital sekaligus. Nah, setelah diperoleh akan kelihatanlah gambarnya dan suaranya yang jauh berbeda dengan siaran analog sekarang. Pada saatnya analognya akan dimatikan oleh penyelenggara siaran, maka masyarakat menikmatinya dari penyelenggara digital. Fiturnya memang benar, di dalam set-top box itu ada beberapa perbedaan ya antara set-top box merek satu dan merek yang lain. Tapi yang fitur paling dasarnya adalah menangkap siaran digital, dan itu ada di semua di semua perangkat set-top box. Perangkat set-top box ini juga memiliki kemampuan, setelah kita memasukkan kode pos di wilayah kita masing-masing, maka pada saat terjadinya bencana, perangkat set-top box ini nanti akan membantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau misalnya ada bencana alam di sekitar area masing-masing, maka pada saat pertama kali kita menggunakan set-top box, itu ditanya kode pos wilayah kita berada di daerah mana. Nah, jadi fitur dasarnya yang itu. Nah, fitur-fitur yang lain bisa macam-macam. Ada yang menambahkan bisa fitur untuk masuk ke internet misalnya, untuk bisa langsung menonton YouTube, bisa menonton Netflix, sebagai tambahan-tambahan fitur dan sebagainya. Tapi prinsip dasarnya dengan menggunakan perangkat ini tidak perlu lagi ada pembayaran apapun. Jadi siarannya tetap gratis seperti sekarang menonton siaran TV analog. Tidak ada tambahan biaya langganan dan sebagainya, tidak. Hanya sekali membeli perangkat begitu ini ya Pak ya? Menambahkan. Iya, ini free to air. Artinya tetap bebas. gratis dan juga layanannya semakin jernih dan juga lebih bagus begitu ya Pak tampilannya. Kita ke penelpon berikutnya. Pak Ismail, ini ada penelpon dari Palembang, Sumatera Selatan dengan namanya Pak Ismail juga. Silakan Pak Ismail. Ya, halo. Ya, halo Pak Ismail, ya silakan pertanyaannya untuk Pak Ismail. Enggak ada, saya enggak tanya, cuman di mana beli set top ini, alat ini.
Oh baik, pertanyaannya di mana membeli set-top ini ya, set-top box ini. Baik, terima kasih Pak Ismail. Silakan Pak dijawab di mana bisa didapatkan set-top box ini. Ya, ini mungkin karena sesama Ismail jadi nanyanya sederhana. Jadi dari Palembang Pak Ismail, set-top box-nya bisa dibeli di toko-toko elektronik Pak, di dekat-dekat kota. Di setiap kota tuh pasti ada kan penjualan toko televisi dia. Nah, saat ini sudah beredar banyak sekali. Tapi kalau repot untuk datang ke toko bisa beli online di marketplace yang ada ya. Silahkan dicek di marketplace itu banyak sekali, bisa di Tokopedia, di Blibli, di Bukalapak dan sebagainya, bisa order juga melalui online. Jadi pilihannya bisa ke toko atau ke online marketplace. Artinya tersedia di mana saja begitu ya Pak ya? Pak Ismail, ini kan salah satu program pemerintah adalah memastikan bahwa warga miskin ini bisa mendapatkan STB ini secara gratis. Nah, bagaimana pemerintah memastikan kalau penerimanya ini memang benar-benar tepat sasaran, Pak? Ya, karena dasar kita adalah data yang sudah kita terima dari Kementerian Sosial. Data yang kita terima itu sudah by name, by address ya. Jadi sudah ada namanya dan ada alamatnya. Nah, petugas kami, petugas para MUX operator yang akan membagikan itu sudah memegang seluruh data tersebut saat ini dan akan dikunjungi ke rumah masing-masing. Jadi tidak perlu melakukan pendaftaran atau datang ke mencari set-top box-nya, tapi dikunjungi dan diberikan set-top box-nya sampai di rumah-rumah. Nah, saat ini sedang bekerja, Mbak, gitu. Datanya sudah dibagikan kepada semua MUX operator. Baik, kita tunggu berarti hasil dari penyebaran set-top box gratis ini. Baik, kita ke penelpon selanjutnya yang sudah berhasil masuk di line interaktif kita, Pak Ismail. Ada Adit di Lampung. Selamat pagi, Pak Adit. Silakan pertanyaannya. Halo, Pak Adit. Selamat pagi, Pak Adit. Selamat pagi. Ya, pagi. Silakan langsung pertanyaannya ke Pak Ismail. Ya, selamat pagi. Mohon izin bertanya. Apakah tetap kita memakai parabola, apa harus menggunakan alat itu saja? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Adit untuk pertanyaannya. Pak Ismail, jadi mungkin masih banyak masyarakat yang bingung bagaimana sebenarnya sistem mekanismenya, teknisnya, apakah memang menggunakan parabola atau bisa melepaskan fasilitas parabola itu dan cukup menggunakan set-top box saja. Boleh dijelaskan sekali lagi Pak Ismail? Ya, di wilayah kita itu masing-masing ada perbedaan ya. Ada yang bisa menangkap siaran televisi cukup dengan antena yang biasa, yang sederhana. Nah, ini yang akan set-top box ini hanya untuk menggantikan perangkat yang bisa menangkap siaran televisi dengan antena yang sederhana itu. Tapi ada daerah yang memang belum bisa menangkap siaran televisi di sana menggunakan antena biasa, harus menggunakan parabola. Untuk menggunakan parabola ini tidak bisa diganti dengan alat ini, tetap menggunakan parabola. Karena dengan perangkat parabola itu sudah bisa menangkap siaran digital. Jadi siaran televisi analog yang akan dimatikan ini adalah untuk daerah yang tidak menggunakan antena parabola, tapi menggunakan antena sederhana, antena yagi kecil yang biasa diterima untuk di rumah-rumah. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, ya semoga bisa menjawab. Jadi sekali lagi kalau bisa kami ulang kembali bahwa untuk mereka siaran analog yang nanti yang diberhentikan ini untuk yang free to air begitu ya Pak ya, untuk menggunakan antena yang free to air begitu. Jadi kalau sudah menggunakan parabola sudah bisa menikmati layanan digital. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, apakah ini kan set-top box yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu? Apakah speknya sama Pak untuk ininya ukurannya atau sama dengan yang dijual di pasaran? Semua perangkat set-top box yang dijual di pasaran dan yang dibagikan itu adalah perangkat yang sudah bersertifikat dari Kementerian Kominfo. Nah, itu adalah yang dijamin adalah fitur dasarnya, yaitu fitur untuk menerima siaran digital. Nah, masing-masing set-top box itu memiliki mungkin fitur-fitur tambahan seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi yang paling dasar adalah penangkap siaran digital dan itu sudah minimal fitur itu sama. Jadi sudah bisa digunakan untuk menangkap siaran digital. Inilah perangkat set-top box yang nanti akan
dibagikan kepada masyarakat tidak mampu itu sama dengan perangkat yang dijual di pasaran. Kira-kira demikian. Baik, Pak Ismail, ada lagi yang mungkin masih bingung kalau satu set-top box ini apakah digunakan nantinya untuk satu televisi atau satu rumah hanya membutuhkan satu STB, Pak Ismail? Iya, prinsip dasarnya itu televisinya masing-masing kan, independen ya. Jadi setiap televisi itu membutuhkan satu set-top box sendiri. Karena televisinya menangkap siarannya secara independen. Kecuali televisinya diparalelkan, hanya satu antena, maka itu cukup satu set-top box. Oke. Satu set-top box ini bisa menangkap berapa channel televisi, Pak? Apakah di tiap-tiap daerah berbeda? Ya, itu berbeda. Di tiap daerah itu siaran digitalnya berbeda masing-masing jumlah siaran digital yang ada. Tapi siaran analog yang biasa ditangkap di daerah tersebut saat ini tetap jumlahnya minimal sama dengan siaran analog yang sekarang diperoleh. Jadi minimal sama, bisa lebih dari yang biasa ditangkap di masing-masing daerah. Hanya tiap daerah itu berbeda-beda jumlah siarannya. Gitu. Baik, Pak Ismail, dalam pelaksanaan analog switch off ini yang dibagi ke dalam 3 tahapan tentu punya target di masing-masing tahapannya, Pak. Apa target yang sudah disiapkan oleh pemerintah, Pak? Target kita yang pertama adalah siaran analognya ini bisa digantikan dengan siaran digital. Dalam artian jumlah siaran yang selama ini dinikmati masyarakat dengan siaran analog tetap sama dapat dinikmati. Berarti ini yang dimaksud adalah coverage areanya. Coverage areanya tetap minimal dipenuhi dengan digital. Nah, target kami berikutnya akan memperluas coverage area ini. Ada sebagian dari masyarakat yang sekarang tidak bisa menikmati free to air, harus menonton menggunakan parabola. Pada masa-masa mendatang setelah berlalunya analog switch off ini, insya Allah nanti juga akan bisa menerima siaran secara free to air. Dan yang kedua adalah kualitasnya. Kami memiliki target agar masyarakat dapat menikmati layanan televisi dengan gambar yang jauh lebih bersih, lebih jelas, kemudian suaranya lebih bening, lebih jernih, dan dapat fitur-fitur tambahan atau teknologi yang lebih canggih, karena ini lebih memberikan kualitas kenikmatan masyarakat dalam menonton televisi. Ini target kita, Mbak. Jadi coverage area dan kualitasnya. Kira-kira demikian. Baik, mudah-mudahan semua target yang ditetapkan oleh pemerintah bisa segera tercapai dan pelaksanaan analog switch off ini bisa berjalan dengan baik ya Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail, Dirjen SDPPI Kominfo sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time kali ini. Terima kasih Pak Ismail. Salam sehat, terima kasih Pak Ismail. Terima kasih.